Toksikologi forensik adalah penggunaan toksikologi dan disiplin ilmu lainnya seperti kimia analisis, farmakologi, dan kimia klinik untuk tujuan penyelidikan umum atau medis, kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat. Secara umum, ilmu forensik atau forensic science dapat diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk penegakan hukum dan peradilan. Kerja utama dari toksikologi forensik adalah melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif dari racun sebagai bukti fisik, serta melakukan interpretasi hasil analisis kasus tersebut. Berdasarkan aplikasinya, toksikologi dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu 1. Lingkungan yang terdiri dari pencemaran, akumulasi pencemaran, kesehatan lingkungan kerja. Yang kedua adalah ekonomi dari segi manfaat, yang terdiri dari perkembangan obat zat tambahan pada pestisida. Yang ketiga adalah forensik, yang terdiri dari aspek mediko-legal, diagnosis, dan terapi. Sekarang kita masuk pada tekstologi forensik, yang dimana tekstologi forensik ini mencakup yang pertama, terapan ilmu dalam analisis racun sebagai bukti dalam tindakan kriminal. Yang kedua, mengidentifikasi konsentrasi dari racun dan metabolitnya dalam materi biologi. Yang ketiga, menginterpretasikan temuan analisis ke dalam suatu argumentasi tentang penyebab keracunan. Selanjutnya itu bidang kerja tekstologi forensik, yang dimana bidang kerja tekstologi forensik ini mencakup yang pertama, analisis dan mengevaluasi racun penyebab kematian. Yang kedua, analisis ada tidaknya alkohol, obat terlarang di dalam cairan tubuh atau nafas yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku, seperti menurunnya kemampuan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tindakan kekerasan dan kejahatan, kemudian penggunaan doping. Selanjutnya itu yang ketiga, analisis obat terlarang di dalam darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Secara umum, tugas toksikologi forensik adalah membantu penegakan hukum khususnya dalam melakukan analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil analisis dalam suatu laporan atau surat keterangan ahli atau saksi ahli sebagai bukti dalam tindak kriminal atau forensik yang di pengadilan. Kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan toksikologi forensik: 1. Kematian akibat keracunan, kematian mendadak, kematian di penjara, kematian pada kebakaran, dan kematian medis yang disebabkan oleh efek samping obat atau kesalahan penanganan medis. 2. Kecelakaan fatal atau tidak fatal yang dapat mengancam keselamatan nyawa sendiri ataupun orang lain akibat pengaruh obat-obatan, alkohol, ataupun narkoba. 3. Penyalahgunaan narkoba. 4. Kasus-kasus keracunan yang terkait dengan akibat pemakaian obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan, dan bahkan berbahaya kimia lainnya yang tidak memenuhi standar kesehatan, atau kasus-kasus forensik farmasi. Terjadi keracunan, maka 1. Menjadi tanggung jawab ahli toksikologi klinis atau ahli biokimia di rumah sakit pada pusat pengendalian peracunan. 2. Menjadi urusan ahli toksikologi forensik apabila oleh penyidik karena dugaan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. Tujuan analisis toksikologi forensik: yang pertama, analisis racun baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai bukti dalam tindak kriminal forensik di pengadilan. 2. Membuat suatu rekaan rekonstruksi suatu peristiwa yang terjadi sampai sejauh mana obat atau racun tersebut dapat mengakibatkan perubahan perilaku seperti menurunnya kemampuan mengendarai
yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Pemeriksaan forensik akibat keracunan toksikologi harus dilaksanakan pada 3 tahap, yaitu yang pertama, bila pada pemeriksaan setempat terdapat kecurigaan akan keracunan. Yang kedua, bila pada autopsi ditemukan kelainan yang lazim pada keracunan dengan zat tertentu di mana terdapat lebam pada mayat yang tak biasa. Contohnya, ceri red pada CO, merah terang pada sianida, kecoklatan pada nitrit, luka bekas suntikan sepanjang vena, dan keluarnya buih dari mulut, hidung, atau dapat disebut keracunan morfin. Bau amandel yang diakibatkan oleh sianida, dan bau kutu busuk akibat keracunan. Yang ketiga, bila pada autopsi tidak ditemukan penyebab kematian. Nah, racun yang sering menyebabkan keracunan dan simptomatisnya antara lain, yang pertama, asam kuat atau nitrin hidroklorid dan sulfat, di mana pada asam kuat dapat menyebabkan terbakarnya sekitar mulut, bibir, dan hidung. Yang kedua yaitu anilin atau hipnotik dan nitrobezen, di mana dapat menyebabkan atau mengakibatkan kebiruan gelap pada kulit, wajah, dan leher. Itulah salah satu racun yang sering menyebabkan keracunan dan simptomatisnya. Kasus kematian disebabkan oleh racun: 1. Kecelakaan atau kematian tidak sengaja. Kecelakaan keracunan yang terjadi di rumah tangga. Kecelakaan keracunan di tempat kerja. 2. Penyalahgunaan obat-obatan. 3. Bunuh diri dengan racun. 4. Pembunuhan menggunakan racun. Langkah analisis toksikologi forensik: 1. Penyiapan sampel. 2. Analisis. Analisis dibagi menjadi 2 uji. Yang pertama, uji penampis. Uji penampis digunakan untuk mengenali golongan senyawa analit dalam sampel. Yang kedua, uji pemastian atau determination test. Uji pemastian ini bertujuan untuk memastikan identitas analit dan menetapkan kadarnya. 3. Data analisis. 4. Interpretasi. 5. Penulisan laporan yang disertai dengan bukti, surat keterangan atau keterangan ahli. Kasus kematian disebabkan oleh racun: 1. Kecelakaan atau kematian tidak sengaja. Kecelakaan keracunan terjadi di rumah tangga. Kecelakaan keracunan di tempat kerja. 2. Penyalahgunaan obat-obatan. 3. Bunuh diri dengan racun. 4. Pembunuhan menggunakan racun. Langkah analisis toksikologi forensik: 1. Penyiapan sampel. 2. Analisis. Analisis dibagi menjadi 2 uji, yaitu uji penampisan dan uji pemastian. Uji penampisan digunakan untuk menampis dan mengenali golongan senyawa analit dalam sampel. Yang kedua, ujian pemastian digunakan untuk memastikan identitas analit dan menetapkan kadarnya. 3. Data analis. 4. Interpretasi. 5. Penulisan laporan yang berserta bukti surat dan surat keterangan serta keterangan ahli. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh toksikologi forensik dalam melakukan analisis. Yang pertama, senyawa apa yang terlibat dalam tindak kriminal tersebut? Yang kedua, berapa besar dosisnya? Yang ketiga, efek apa yang ditimbulkan? Yang keempat, kapan tubuh korban terpapar oleh senyawa tersebut? Peran ilmu forensik dalam penyelesaian kasus kejahatan, contohnya yang pertama, masalah yuridis, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Yang kedua, masalah teknis, yaitu ilmu kriminalistik, kedokteran forensik, kimia forensik, fisika forensik, serologi atau biologi, molekuler forensik, odontologi forensik, dan entomologi forensik. Yang ketiga, masalah manusia, yaitu kriminologi, psikologi forensik, dan psikiatri atau neurologi forensik.